Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kali ini saya ingin menceritakan keprihatinan saya gitu ya. Atas akhir-akhir ini banyak fenomena terjadi perdebatan ya antara Islam dan Kristen, namun sudah mengarah ke hal yang tidak sehat. Karena apa? Karena sekarang banyak youtuber, apologet, ustadz, pendeta, dai ya, atau siapapun lah ya, yang terlibat, bahkan sudah terjadi di kalangan umat sendiri ya. Jadi antara umat Islam, umat Kristen sudah saling olok mengolok ya, hina menghina. Terjadi banyak sekali ujaran kebencian terhadap tokoh-tokoh sentral agama, entah itu kepada Yesus Kristus, entah itu kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan ya mohon maaf, kepada penghinaan-penghinaan kepada Tuhan itu sendiri, kitab suci itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, saya di sini ingin mengajak kita semua ya, siapapun yang menonton video ini, saudara-saudaraku yang Muslim ya, saudara-saudaraku yang Kristiani, marilah sama-sama kita menjaga suasana perdebatan ini menjadi perdebatan yang sehat dan edukatif ya. Sehat dalam pengertian bukan untuk memunculkan kebencian. Kalau hati sudah benci ini kan nggak sehat namanya gitu ya. Kemudian menciptakan edukasi kepada masyarakat, kepada umat. Artinya apa? Ya ketika kita berbeda memang kita berbeda, Islam, Kristen memang berbeda, tapi bagaimana perbedaan ini bukan untuk kemudian membuat kita saling membenci, tapi justru membuat kita saling mencintai, lebih mencintai gitu ya. Kenapa? Karena keberagaman, karena perbedaan ini mendidik kita ya, mendidik kita untuk saling menghormati. Nah, hal ini saya maklumin mungkin kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dicekokin dengan doktrin kerukunan umat beragama yang palsu. Kita kan selama ini menganggap yang namanya rukun itu ya berarti harus mencari persamaan. Dalam forum-forum kerukunan antar umat beragama selalu yang didengungkan, kita ini sama, kita ini sama, kita ini sama. Inilah yang jadi kesalahan utama ya. Kesalahan utama kita itu adalah karena mau menyamakan dua agama ini. Islam, Kristen samanya di mana? Ini kan seperti membalik telapak tangan, beda ya, beda. Enggak sama, kok mau dicari persamaannya? Ya, yang Kristen ngotot, ini kita harus menjaga pluralitas kita ya, bahwa semua agama itu sama saja. Yang Islam pun sama. Ini toleransi umat beragama itu adalah ketika kita sama-sama menuju pada menyembah Tuhan yang satu. Ya Tuhan satu tapi kan beda. Kita Islam Tuhannya Allah, mereka Kristen Tuhannya Yesus. Samanya di mana? Yesus yang disembah sebagai Tuhan, kita tidak nyembah dia sebagai Tuhan, tapi mengimani sebagai Nabi dan Rasul. Nah, doktrin keliru ini harus dibuang, pluralisme ini harus kita tolak. Ajaran persamaan antar agama ini kita tolak. Nah, inilah dia. Sementara di atas didengung-dengungkan persamaan, di bawah terjadi pergolakan. Ya, perdebatan Islam Kristen ini akhirnya ya mengarah kepada hal yang tidak sehat tadi dan tidak mendidik. Ya, maka akhirnya jadi bumerang dan jadi bom waktu nantinya. Nah, inilah yang tidak kita inginkan, ikhwah fillah. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya mau mengajak kita, mindset kita buka ya, paradigma berpikir kita buka ya, open minded gitu kalau bahasa kerennya kan itu ya. Agama tidak ada yang sama ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, 5 agama ini tidak sama, beda semua ya. Kalau kita disuruh Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan mencari persamaan. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya apa? Kita menghormati perbedaan, menghormati keberagaman, tapi kita tetap satu. Apa? Satu NKRI, begitu loh bro ya. Bukan terus dicari sama-samanya, dicari. Mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita kalau Natalan ya sholawatan boleh di gereja. Itu bukan toleransi, itu ngapusi namanya ya. Itu toleransi bodoh, toleransi palsu gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan membodohi masyarakat dengan hal-hal semacam itu. Kalau Idul Fitri para suster biarawati nyanyi Selamat Idul Fitri, ini bentuk toleransi? Bukan, jangan.
Ya, jangan lagi Anda seperti itu. Ini akan justru akan melukai umat Islam. Ya. Mungkin sekilas Anda mendapatkan pujian. Karena apa? Karena Anda terlihat orang yang sangat sangat toleran gitu ya. Terlihat seperti, tapi tidak ingat, tidak semua orang memuji sikap seperti itu. Termasuk saya. Saya orang yang mengkritisi sikap seperti itu. Sebab apa? Tidak perlu. Para umat Kristen kalau Idul Fitri ya kan, mau mengucapkan selamat Idul Fitri boleh, silakan saja, itu hak kalian masing-masing. Kami pun berterima kasih, tapi ini bukan menjadi kewajiban. Ya cukup sekedar mengucapkan saja lah, nggak perlu terus kemudian nanti harus ikut-ikutan sholawatan, nyanyi, itu nggak perlu lah, itu terlalu over gitu ya. Begitu juga kami umat Islam, ketika Natal ya, Banser jaga gereja kok. Teman-teman Banser jaga gereja, apa nggak cukup? Cukup sudah, itu saja. Ya, tidak perlu menuntut lebih. Ya, apakah karena Anda nyanyi Selamat Idul Fitri, kemudian kami umat Islam ketika Natal suruh sholawatan di dalam gereja? Kan enggak juga. Saya yakin yang Kristen juga nggak berpikir seperti itu. Ini kan cuma kekhawatiran saya gitu ya. Nah, saya yakin orang-orang Kristen di luar sana, baik Katolik maupun Protestan, orang-orang yang baik yang bisa menerima maksud dan tujuan saya ini. Nah, jadi kembali lagi ke topik kita mengenai perdebatan tadi ya. Saya mengajak mari para apologet Kristiani, saudara-saudara saya. Ya, saya sebut ya contoh ya. Saya tuh sebetulnya saya sangat menghormati beliau-beliau ini ya. Baik pendeta Joseph Paulza ya, baik pendeta Yusuf Manubulu ya, pendeta Joshua Tewu ya, atau mungkin Rudy Yohanes sang debater gitu ya. Verbum Veritalis, siapa itu? Deki, saudara Deki ya, luar biasa beliau ini. Kemudian Luga Tambunan, saudara saya, pendeta Martin Nale ya, atau siapapun lah ya yang ada di luar sana. Mungkin saya nggak bisa, mohon maaf saya nggak bisa sebut satu-satu nih, mungkin kalau ada yang ketinggalan saya minta maaf. Didit Julianto ya, YouTuber Kristen gitu ya, dan lain sebagainya lah. Mari kita bikin konten, mari kita sikapi perdebatan dan perbedaan ini dengan sikap yang elegan lah ya. Jangan kemudian ya, dimunculkan sikap-sikap saling membenci, bahkan mohon maaf akhirnya membuat umat-umat Kristen ikut-ikutan membenci. Begitu juga saya mengajak kepada semua umat Islam ya, saudara-saudara saya YouTuber Kristolog Muslim Indonesia ya, yang tergabung di situ, atau mungkin yang tergabung di grup-grup YouTuber lain lah ya, baik ada di grup support dari Kristolog ya, di grup YPM ya, atau Geraha Mu'alaf ya. Kita juga sama. Jadi ketika kita berdebat tentang satu topik misalnya, silakanlah habis-habisan di forum debat itu ya. Tapi ya di luar forum debat kita rangkul-rangkulan, kita biasa ya. Justru harus sebaliknya, saling memberi pujian ya, atau mungkin saling menghormati lah, model yang lain gitu. Saya kepengen begitu. Nah, jangan sampai kemudian setelah debat buntutnya panjang. Ya, berujung pada saling hina-menghina gitu ya. Caci maki, bikin review debat ya, atau mungkin bikin ulasan debat tapi kemudian justru ujung-ujungnya menjatuhkan gitu ya. Mengklaim kebenaran boleh, itu hak masing-masing. Nggak mungkin dong seorang debater Kristen merasa kalah, nggak mungkin, saya yakin. Begitu juga debatan Muslim, nggak mungkin. Ya, silakan masing-masing boleh mengklaim saya lebih baik, saya menang ya, atau lain sebagainya, silakan boleh-boleh. Tapi kan bukan berarti terus harus saling membenci gitu ya. Nah, atau mungkin begini yang saya maksud juga ya, jangan sampai kemudian bikin-bikin postingan ya, bikin-bikin tulisan gitu ya, yang kemudian menghina ya satu dengan yang lainnya. Ini yang saya prihatin ya. Contoh misalnya di Islam boleh berdebat ya, surat An-Nahl 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau kamu berdebat dengan mereka, artinya orang-orang non muslim ini, berdebatlah dengan cara yang baik ya. Jadi di Islam pun tidak diperbolehkan kita berdebat dengan caci maki, emosi ya, kemudian menghina, nggak boleh ya. Kita berdebat secara proporsional dan profesional. Nah ini, jadi saya ingin para debater Muslim ini maupun debater Kristen ini, mari kita berdebat secara proporsional dan profesional ya. Profesional itu apa ya? Profesional kita memahami aturan debat ya, etika debat gitu ya. Dan ingat, debat ini edukasi. Orang yang menonton nanti akan melihat bagaimana kita
ketika berdebat itu, dan itu menjadi sarana edukasi buat mereka. Proporsional itu artinya ya yang di perdebatan di kontennya apa, itu yang dibahas. Misalnya ya, kita berdebat tentang Nabi Muhammad dan Yesus Kristus misalnya, ya. Yang satu mengulas tentang Yesus itu apakah Tuhan misalnya atau bukan. Yang satu mengulas tentang misalnya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, misalnya gitu ya. Nah, ketika ada orang Kristen mengkritisi sejarah kehidupan Nabi Muhammad, misalnya contoh yang paling sering ya muncul, kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika berumur 9 tahun? Apakah tidak boleh? Boleh, ya. Itu kan masih anak-anak, misalnya gitu ya. Ini pertanyaan sampai sini pun boleh, ya. Coba bayangkan sekarang kalau kita ada ustadz menikah dengan anak umur 9 tahun, gimana coba? Ya. Nah, boleh, sampai situ masih boleh. Yang tidak boleh itu seperti ini. Kalau gitu Nabi Muhammad itu pedofilia. Nabi Muhammad itu melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur. Nah, ini yang sudah tidak boleh, ini sudah menghina ini, gitu ya. Contoh lain misalnya debater Kristen, debater Muslim. Yesus itu kenapa disebut sebagai Tuhan padahal dia tidak ada satupun ayat di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus itu Tuhan? Manakah statement di dalam Alkitab bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Boleh, masih boleh. Bahkan sampai seperti ini pun misalnya gitu ya. Waktu dia disalib dia teriak Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau meninggalkan aku? Nah, dia sendiri teriak kepada Tuhan. Masa Tuhan teriak pada Tuhan? Itu pun masih boleh. Yang tidak boleh tuh begini, ya. Ya misalnya gitu ya. Wah, Yesus itu terbukti bukan Tuhan. Kenapa? Dia masih berak, kencing, cebok, ya. Nah, ini sudah terlalu merendahkan menurut saya gitu ya. Gimana mau disebut Tuhan? Orang dia disalib pakai kolor doang gitu ya. Nggak bisa berbuat apa-apa ya, sambil telanjang, pornografi itu namanya. Itu sudah nggak boleh seperti itu. Nah, ini saya memberikan contoh yang proporsional dan tidak proporsional. Kalau berdebat itu secara ilmiah ya, kemudian berdebat itu secara menurut bagaimana pengukuran sejarah, konteks tekstual maupun kontekstual, itu masih proporsional boleh. Yang tidak boleh itu nanti kemudian muncul nada-nada atau tuduhan-tuduhan yang menghina, ya. Misalnya contoh lagi lah, misalnya saya agak sedikit, kenapa kok saya ini beberapa kali saya ulang ya, karena saya prihatin ya. Misalnya almarhum Ustadz Insan Mokoginta, beliau sudah wafat hari Kamis yang lalu, tanggal berapa itu ya? Aduh saya lupa tanggalnya, baru Kamis kemarin, sekarang tanggal 24 ini ya. Jadi kenapa orang yang sudah meninggal kok justru dihujat, dilecehkan ya, begitu loh. Bukankah seharusnya misalnya ada orang Kristen yang menjawab, wah dulu kan Pak Insan ketika hidup suka menghina Kristen misalnya, almarhum ini ya. Ya sudahlah, itu kan ketika masih hidupnya. Ketika sudah wafat, orang yang sudah wafat ini kan sudah berakhir kehidupannya di dunia. Harusnya misalnya debater Kristen ya, yang pernah debat dengan beliau ataupun siapapun ya yang tahu dan kenal beliau, memberikan respek dan penghormatan terakhir kepada beliau. Begitu juga yang kami lakukan. Misalnya contoh ya, ini sih nggak mendoakan ya. Misalnya pendeta Yusuf Manubulu meninggal. Apakah saya akan menghina beliau nanti? Oh rasain, ya mampus lo misalnya gitu ya. Yang enggak dong. Ya, ketika pendeta Yusuf Manubulu misalnya Pak Pendeta ya, ini cuma contoh. Anda meninggal, kalau dekat saya akan datang langsung, ya. Kalaupun tidak saya akan memberikan ungkapan bela sungkawa, ya. Saya akan hormati Anda, ya. Dan saya tidak mungkin akan menghujat Anda, tidak mungkin akan menghina Anda. Kenapa? Di Islam, ya, tidak boleh orang yang sudah meninggal itu dihina. Itu ajaran Islam. Ya, siapapun itu, mau Islam mau Kristen, kita harus menghormati, gitu ya. Nah, jadi ini seperti ini contohnya. Tapi kan sangat disayangkan ketika beliau almarhum Ustadz Insan Mokoginta sudah wafat, ya. Kenapa kok para apologet Kristen, oknum lah ya, nggak usah saya sebut semua nanti, karena tidak semua juga. Ya, ada oknum-oknum apologet Kristen, ya, youtuber Kristen yang justru malah, ya, menghina beliau, gitu ya, mencibir beliau. Nah ini kan tidak proporsional namanya, gitu ya.
Nah, itu contoh-contoh ya, ikhwah fillah. Makanya saya di sini berharap mari sama-sama, wahai saudara-saudara muslim saya, para kristolog, youtuber-youtuber maupun orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen saya yang youtuber-youtuber Kristen, maaf ya maksudnya, apologet Kristen, mari sama-sama lah kita bangun. Ya, kita ini kan bukan mau perang ya, kita perang pemikiran, oke. Ya, dalam debat ini perang pemikiran kita, wah habis-habisan ya. Yang Islam membeberkan kesalahan Kristen, yang Kristen membeberkan kesalahan yang Islam. Sepanjang itu proporsional dan profesional, ingat ya, proporsional dan profesional, it's fine, nggak masalah, silahkan ya, boleh-boleh saja. Tapi ingat ya, kalau sudah menghujat, membenci ya, bahkan mohon maaf menghina baik pribadi sang debaternya maupun agamanya atau keyakinannya, nah ini sudah harusnya tidak terjadi lagi. Maka mudah-mudahan debat di era milenium ini bisa lebih baik lah ya. Ya, kita tunjukkan kepada dunia, semua orang yang menonton, karena di YouTube ini kan seluruh dunia nonton ya, bahwa debat di Indonesia yang terjadi antara debater Islam, debater Kristen di Indonesia ini ya adalah debat yang sehat, debat yang edukatif gitu ya. Ingat ya, ketika berdebat, debatlah secara proporsional dan profesional ya, maka hasil perdebatan itu akan sehat dan edukatif. Sehat itu tidak ada dendam, tidak ada benci ya, tidak ada apa namanya itu kemudian ujaran-ujaran kebencian ya gitu ya. Kemudian edukatif adalah orang-orang yang nonton itu ya tidak berkomentar yang ngolok-ngolok ajaran satu dengan yang lain. Ya, justru sebaliknya, silakan mau ikut berdebat dalam ranah komentar misalnya kalau di YouTube boleh. Ya, silakan, tapi bukan untuk menghina satu dengan yang lain. Oh, apa namanya? Kalau orang Islam dikatakan apa namanya itu apa ya kebanyakannya misalnya ya. Umat Islam itu adalah umat yang bodoh misalnya gitu ya, gampangnya gitu ya. Kenapa? Karena dia mengikuti nabi yang berasal dari daerah yang gelap misalnya gitu ya. Kenapa? Karena mana ada nabi dari Arab, semua nabi dari Israel misalnya begitu. Ini yang sering terjadi, yang muncul gitu ya. Ya, yang Islam juga sama ya. Kristen bani kolor misalnya gitu ya. Ya, ini juga nggak boleh gitu ya, kita saling menghina seperti itu nggak boleh. Ya, silakan berdebat, silakan mengkritisi, silakan saling apa namanya itu adu argumentasi, baik di komentar maupun secara live langsung ya dalam forum perdebatan. Tapi itu tadi proporsional dan profesional. Dan debat yang kita hasilkan adalah debat yang sehat dan apa tadi, edukatif ya. Baik, ini saja himbauan saya dan unek saya. Sekali lagi, apapun itu kontribusi para debater Islam dan Kristen sungguh luar biasa pada dunia perkembangan dunia debat ya. Islam Kristen dunia, bukan cuma di Indonesia, dunia, karena perdebatan kita disaksikan oleh seluruh dunia. Tidak ada negara yang memproduksi banyak ya video-video debat Islam Kristen terbanyak selain Indonesia. Nah, ini ya. Sekali lagi ya, walaupun Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim dan muslim terbesar di seluruh dunia, tapi kami masih memberikan kesempatan kepada kalian, orang-orang Kristen yang minoritas di Indonesia ini, untuk kemudian tampil ya kan dalam perdebatan itu. Ya, kita lihat di negara-negara lain. Malaysia apa boleh berdebat, nggak boleh gitu ya, Singapura gitu ya, bahkan di luar negeri pun ya ada perdebatan tapi sangat jarang. Di Indonesia paling sering hampir tiap hari, bahkan sehari bisa sampai 4 kali 5 kali ya perdebatan itu terjadi gitu ya antara Islam dan Kristen, dan ini luar biasa ya. Sekali lagi, ini perdebatan terbanyak ya di seluruh dunia. Di Indonesia ini memproduksi perdebatan Islam Kristen terbanyak di seluruh, dan debater Islam maupun Kristen yang diproduksi oleh dua agama masing-masing ini adalah terbanyak juga seluruh dunia gitu ya. Kenapa? Banyak sekali bermunculan debater Muslim maupun Kristen yang tampil di YouTube ini ya. Sekali lagi terima kasih, apresiasi yang tinggi buat kita semua ya. Mudah-mudahan himbauan saya ini bisa disetujui ya, dan mari sama-sama kita sekali lagi ya, kita ciptakan debat-debat yang sehat dan edukatif buat masyarakat. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah, yang mungkin tidak berkenan ya, itu kesalahan dari saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.